Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, siang, atau malam. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya dari materi matematika yang akan kita bahas di kelas 9 ini ya. Kemarin kan sudah tentang tabung. Untuk tugas-tugas kemarin akan Ibu jadikan soal nilai ulangan. Jadi kemungkinan Ibu tidak akan memberikan kalian ulangan harian. Jadi harus kalian lengkapi tugas yang sudah Ibu berikan. Kalau tidak ya kalian tidak punya nilai. Kemarin terakhir kita sudah bahas tentang materi soal cerita tabung kan ya di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan bahas tentang bangun ruang yang kedua yaitu kerucut. Di sini sebelumnya Ibu sudah share di Google Classroom-nya. Ini contohnya ya kelas 9A. Nanti ini akan muncul hari Kamis jam 6:30. Pertama itu tentang kerucut dan tentang absensi. Ibu garis bawah ini, Ibu lihat nih contoh kelas 9A ya. Coba Ibu lihat kehadirannya yang kemarin. Usahakan nanti sekali saja kalian absen. Nah, jangan berulang kali dan usahakan nanti gunakan email kalian. Pasti nanti kalau pakai email nanti akan satu kali aja masuk. Dan tolong ingat di absen ya, nanti akan muncul kayak gini. Ini berarti yang sudah mengabsen, ini sudah kelihatan waktunya ya. Jadi nanti kalau ada yang terlambat ngabsen di sini kelihatan kapan kalian ngirim absennya. Di sini kan semua tanggal 17 tanggal ada Agus Hendra itu tanggal 18 dia kelas 9A ini ya contohnya. Nanti cukup satu aja ya, ini kayak selfie. Sekali aja kalian absen, kalau udah kalian ngerasa udah ngirim absen, nggak usah lagi. Ya, ini dia Chandra lagi. 2 kan. Nah, Rayana juga sekali aja cukup. Nanti dia akan muncul absennya. Kalau yang ini kan muncul beberapa kali jadinya. Dah. Terus ini juga kok bisa tanggal ini ya, tanggal pertemuannya ini ya. Sekarang kan kemarin kan tanggal 17, ngapain kamu tulis tanggal 4? Salah ya, satu. Ini juga, kok tanggal pelan-pelan ya ngisi tanggal pertemuannya ini pelan-pelan. Kalau udah absen, diingat lagi video ini ya, Ibu kasih tunjuk dulu. Di sini kan Ibu udah bilang, anak-anak silakan tonton videonya, lalu share ini, screenshot kalian udah menontonnya. Ini contoh satu yang udah screenshot. Dia Yuni Erika ya, ini screenshot. Abis itu nih, dia jelas udah ngelihat di apa namanya ini, di menit ke ini. Jadi Ibu tahu kalian sudah benar nonton ini atau tidak. Dah. Selanjutnya, nanti ini contohnya, kan misalkan kalian ini nonton videonya, silakan nanti tonton sampai mana, terus komen di YouTube-nya ya, komen di, Ibu kasih contoh dulu, misalkan ya, di ini, di sini kan, di sini komen ini nama kalian, di sini tuh silakan. Terus di sini udah dikasih nilai pi. Silakan komen nama kalian di sini kayak ini ya, udah di Agus ini selfie sudah. Ini biar Ibu tahu sebenarnya siapa sih yang gini yang sudah menonton kayak gitu. Biar Ibu nanti ada poin tambahannya karena di sini sudah Ibu jelaskan ininya. Tugas yang Ibu berikan di sini udah Ibu jelaskan. Jadi kalian tidak perlu bertanya lagi apa maksud tugas di latihan soal itu udah Ibu jelaskan. Jadi kalian lebih gampang memahaminya. Dan anak itu untuk tugasnya dan nanti sama di tugas berikutnya akan sama seperti itu isinya absen. Ini ya. Isinya itu salah Ibu ya. Isinya itu absen, habis itu materi, habis itu video kayak gitu. Udah. Sekarang salah Ibu. Sekarang kita Sekarang ke
materi. Aku akan jelaskan dulu tentang kerucut. Ini kalian pasti tahu kan bentuk kerucut itu seperti topi. Kenapa ruang? Karena di topi itu dia punya di ruang yang kita bisa isi dengan berbagai macam kan di dalam topinya itu, di bolong topinya itu. Makanya dia dinamakan bangun ruang. Ya, ini dia ada tinggi T, tinggi itu T, di T, ya. Habis itu R itu jari-jari. Kalau setengah ini jari-jari, kalau full total segini namanya dia meter. Ya, kalian harus tahu bedanya. Ingat DE. Ingat itu R itu adalah setengah dari diameter. Nah, terus S ini adalah garis miringnya atau garis pelukis namanya. Kerucut itu cuma punya satu titik sudut, yaitu ini. Kerucut itu terdiri dari satu segitiga sama sisi sama lingkaran. Lingkaran itu sebagai alas yang di bawah ini. Terus segitiganya itu ini. Ruangnya pertama segitiga sama sisi, terus dia dilipat, diputar gitu, jadinya membentuk sebuah kerucut. Ya, di sini sudah ada penjelasannya. Terus rumusnya sudah ada. Rumus luas alas kerucut kan pi r kuadrat. PR karena alasnya berbentuk lingkaran, jadi kan rumus luasnya ya luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Terus rumus luas selimut artinya luas dari ini, yang di luar ini. Yang segitiganya itu rumusnya itu PRS. Pi kali R kali S. Jadi luas permukaannya kan luas alas tambah luas selimut. Jadi ya luas permukaannya ini. PR dalam kurung R tambah S. Ya, itu luas permukaan kerucut. Terus kalau luas volumenya yaitu sepertiga pi R kuadrat T. Ya, kalau kemarin tabung kan pi R kuadrat T, sekarang di kerucut tinggal tambah sepertiganya aja. Ini luas volumenya. Jadi kita cuma bahas tentang luas permukaan dan rumus volume, sama luas alas sama luas selimutnya. Jadi tentang luas dan volume saja. Terus ini frustum itu sebuah tabung besar yang dikurangi dengan tabung kecil. Nanti ini untuk soal cerita, nanti mungkin ini tidak kita bahas dulu. Ini kita lewati aja ya. Di sini udah dijelaskan tentang unsur-unsur kerucut. Nanti ada kerucut itu nanti ada bidang alasnya yang dijelaskan tadi berbentuk lingkaran, terus AC itu jari-jari, AC itu tinggi, terus AB itu jari-jari, terus ini B sama B ini namanya diameter, terus itu sisi miringnya ini namanya S atau garis pelukis namanya, terus selimutnya. Ini sama kayak tadi Ibu jelaskan ya. Ini contoh, kita lanjut ke contoh mencari luas. Di sini sudah kerucut dengan panjang jari-jarinya 6 dan tingginya 8. Ditanya berapa luas. Kalau ditanya luas gini berarti luas seluruhnya ya, luas permukaan. Di sini Pi-nya ada dikasih 3,14. Jadi kita masukkan R-nya 6, tingginya 8. Jadi kita cari dulu S-nya. Kan kalian lihat kerucut itu tadi kan gambarnya gini. Ini kan, gini. Terus ini tingginya, ini jari-jari. Di sini kan R tadi, R berarti 6. Di sini 6, terus di sini 8. Di sini kan kita perlu S. S itu kan ini kan. Kita lihat di sini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Jadinya nyari S ini adalah S kuadrat sama dengan 8 kuadrat atau sisi tegak. Di sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Jadi 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadinya di sini 8 kuadrat sini udah ada ya. 64 ditambah 36. 64 tambah 36 kan sama dengan 100. Jadi S-nya adalah akar dari 100. Akar dari 100 itu adalah 10. Berarti S-nya adalah 10. Berarti yang miring di sini panjangnya adalah 10. Jadi rumus tadi luas sisi kerucut kan
PR dalam kurung R tambah S. Jadinya Pi-nya kan 314, R-nya 6, berarti 3,14 kali 6, kali kalau kurung itu kan kali 6 tambah 10. Jadinya 3,14 kali 6 kali 16. Karena 6 tambah 10 kan 16. Jadinya 301,44 cm persegi. Ya. Jadinya luas sisi kerucutnya adalah yaitu 301,44 cm persegi. Udah. Terus volume, rumus volume di sini soalnya sebuah topi ulang tahun memiliki bentuk kerucut. Jari-jarinya 28, tingginya 10. Berarti karena jari-jarinya 28 kelipatan 7, kita pakai pi-nya itu ya, pi-nya kita pakai 22/7 ya. Karena di sini tidak diberikan berapa pi-nya. Dah 22/7. Kita tulis dulu yang diketahui, jari-jari 28, tingginya 10. Rumus volume gimana? Rumus volume itu adalah 1/3 pi R kuadrat T. Jadi kan 1/3 22/7 kali 28 kuadrat kali 10 ya. Di sini 1/3 kali 22/7 kali 28 kali 28 kali 10. Ya. Jadinya di sini kan sama-sama nih. 7 sama 28 sama-sama dibagi 7 dapat 1 dapat 4. Nanti setelah dikalikan nanti dapat hasilnya adalah 8.213 cm kubik. Ya, nanti tinggal kalian kalikan dulu 22 lu kali 4 kali 28 kali 10 baru dibagi 3 dapatlah segini. Itu cara nyari volumenya. Sekarang kita lanjut ke tugas. Ya. Di sini di tugasnya kan diketahui kerucut dengan jari-jari 7, tingginya 24. Berarti karena 7 pi-nya kita pakai 22/7. Dah. Ditanya luas dan volume. Jadi rumus luas kan kita perlu rumusnya itu kan PR dalam kurung R tambah S. Jadi kalian nyari dulu S-nya. Cara nyari S-nya sama kayak ini. Kalian gambar dulu ini cara nyari S ya. Kalian gambar dulu. Nanti kalian gambar dulu nanti rumus nyari S-nya kayak gini ya. Nanti sama ada caranya ya. Silakan perhatikan dulu ini. Nanti tugasnya satu aja. Nanti tinggal cari nilai ini. Ingat nyari luas dan volume. Dah, sekian penjelasan dari Ibu. Silakan dipahami. Jika ada yang kurang mengerti, silakan kita diskusikan di kolom komentar di Google Classroom-nya. Jadi setiap masing-masing orang setelah mengirim tugas dapat bertanya. Jadi Ibu bisa dengan masing-masing siswanya berdiskusi. Kalau di grup WA kita bahas nanti pasti nggak bakal sampai ke yang bertanya. Jadinya nanti keburu kelelep kayak gitu. Ya, sekian dan terima kasih.